Anodi 4, serangan dua arah masuk ke arah dirinya. Tatsuya bakal coba dibuka, langsung coba di jump shot begitu saja. Anodi 4 Sonya sudah mulai aktif, berhasil. Nampak ada pertukaran, dua player berhasil coba di take down oleh Anodi 4 kali ini, bahkan menyisakan satu orang. Sam13 saja sendirian di area Bulls Ice Mama Bigel. Wah, tadi sih menurut gue sih ada telat mekanik sedikit ya. Dan sedangkan dari Sam13 ikutan dong. Dan Dewa United harus mengaku kalah dengan EVOS Divine. Let's go. Sentosa jadi rumahnya Bigetron sementara ini. Kemudian untuk di area-area lain juga tercatat beberapa tim juga sudah drop. Contohnya kayak Kagendra, mereka ngambil Mars Electric dan juga Pochinok. Gak ada yang kontes sama sekali. Seharusnya full loot ya sama kayak Sentosa. Jadi dua tim ini sih sudah pasti kenyang. Betul ya, jadi seharusnya bakal nyaman banget. Dan Kagendra aku tengok-tengok malu juga tuh dia mau ikut-ikutan ke kota tua tuh. ya ini Kagendra emang biasanya kan dia berada di segitiga Bermuda ya kan. Factory, Pochinok terus kota tua. Sekarang mereka sadar nampaknya kota tua tadi di Bermuda pertama kosong. Mereka coba untuk sambangi lagi dan sekarang mereka akan menyebarkan posisi. Tapi lihat posisi yang berada di area Bulls Ice. Kemudian kalau kita berbicara juga tentang Clock Tower, ini nggak akan pernah sepi. Dewa akan langsung menyambangi rumah beton di area Bulls Ice yang mana notabene sudah ada satu player yang terlihat terpantau. Namun FF harus terjatuh terlebih dahulu di sisi luar. Kali ini bakal coba di-end tapi langsung dihidupin lagi sama Sam13. Sam13 sadar di sini ada EVOS, maka dari itu bakal coba nanti ditunggu oleh kawan-kawan dari Dewa yang sekarang akan melakukan setup lebih dulu nih Mama Biga. Betul sekali, setup pun semakin dijalankan, diteruskan juga. Tapi apakah hasilnya akan sesuai ekspektasi mereka? Kita akan saksikan bersama-sama karena dari EVOS Anonomi 1 mereka akan melakukan medikasi terlebih dahulu. Sedangkan di dalam rumah antara Dewa United versus EVOS Divine akhirnya memakan korban jiwa dan satu player dari EVOS sudah hilang dari peradaban map Bermuda kali ini. Dewa United unggul secara jumlah, ini akan menjadi momentum bagus bagi mereka, tapi mereka tidak mau terlalu begabah. Mereka coba setup kembali dan mengoleksi informasi di sekitaran area mereka yaitu Bullseye untuk mencari di mana sisa player EVOS yang lainnya. Tercatat bahwa Gonfrex sudah berhasil di revive kembali, tapi permasalahannya adalah anak itu drop di mana ya? Betul. Hey, kalau kita melihat ini pertempuran alot banget sih. Ini terlalu banyak buang-buang waktu untuk kedua tim ya. Lo lihat, hampir 3 menit mereka nggak gerak dari Bulls Ice. Kalian bisa bayangin untuk checkpoint selanjutnya kalau dari kedua tim ini nggak selesai, seharusnya bakal kisi sama tim lain. Jadi pada saat mereka move, mereka justru malah ketemu sama tim lainnya. Jelas itu bakal jadi berbahaya, tapi lihat, udah ada satu Sonya yang aktif dari serang Kayla Jaxel kali ini berhasil. Beri take down begitu saja, bakal coba di end tanpa perlu berpikir panjang. Dewa harus kehilangan satu anggotanya kembali dan sekarang coba untuk bermain dengan tempo yang cukup slow di antara kedua tim. Dan buat teman-teman yang ada di kolom komentar yang sekali lagi masih belum menang nih, yang masih ngerasa kalah sama orang dalam, Bang, kalau kita boleh kita ikutan semua, Bang. Jujur orang dalam di sini tidak ada yang boleh ikutan karena ini diawasi langsung oleh Bapak produser. Jadi kalau ada yang ikutan itu langsung diomelin, guys. Jadi nggak ada orang dalam, ini pure pemenang semua. Kalian kalau kalah jangan iri, usaha. Masa kalian iri sama usaha orang? Tolong ya. Jadi orang tuh jangan iri sama rezeki orang lain. Betul. Kalau iri mulu ya gimana mau dapet? Santai aja, dapetnya juga gratis kok pakai marah-marah. Nah, yang harusnya marah-marah mob dong. Iya. Karena harus puas di posisi ke-12. Tusun, mereka tusun, ada apa mob? Gak tau ada apa, tapi Anodi 4 serangan dua arah masuk ke arah dirinya. Tatsuya bakal coba dibuka, langsung coba di jump shot begitu saja. Anodi 4 Sonya sudah mulai aktif, berhasil. Nampak ada pertukaran, dua player berhasil coba di take down oleh Anodi 4 kali ini, bahkan menyisakan satu orang. Sam13 saja sendirian di area Bulls Ice Mama Bigel. Wah, tadi sih menurut gue sih ada telat mekanik sedikit ya. Dan sedangkan dari Sam13 ikutan dong. Dan Dewa United harus mengaku kalah dengan EVOS Divine di match yang ke-6 ini. Wow. Akhirnya ya. Itu 6 kill, cuman Dewa United bolak-balik. Betul. Sampai roto.
Dewa United nggak menyerah memang ya tadi. Kekeh ya. Kekeh untuk menangin duel. Mereka yakin mereka masih bisa, justru malah harus kehilangan lebih banyak lagi. Tapi akhirnya kita melihat EVOS unggul dan menang juga. Lagi dan lagi EVOS selalu panas di air-air. Jelas ini menjadi masalah yang paling utama dari teman-teman EVOS Divine yang sekarang udah mulai kelihatan. Tapi Marawa akan bertempur dengan Persis. Satu tembakan Irap di sana harus terjatuh begitu saja. Walaupun di sisi lain Rose juga harus terjatuh di tangan seorang Irap. But it's okay, no problem. Karena dengan adanya Eddie, seharusnya Rose masih bisa dibangkitkan. Sedangkan dua player PSO masih bisa melempar granat. Hampir saja masuk karena dua player. Tapi ternyata masih sama-sama aman kali ini Mabiga. Masih sama-sama aman. Jadi kayak mereka masih bisa regroup lagi, masih bisa reset up lagi, masih bisa reset juga. Dari Marawa ini coba ngelemparin UAV, mini UAV untuk ngelihat di mana sih musuh gua. Bener tuh di mana sih posisinya. Dan setelah ke track langsung diburu karena ketahuan jelas juga mereka menang secara kuantitas. Bakal coba di take down dua player dari Persis. Volt coba jump shoot, masih gagal dan langsung terblokir serangannya dengan satu glue wall yang dipasang oleh tim Marawa. Tapi Volt pun tidak bisa bertahan dan akhirnya tumbang di tangan Eddie 03. Menyisakan seorang Panzi yang harus lari pontang-panting, membawa koin yang tidak ada, lebih tepatnya koinnya tidak terlihat, tidak ada jumlahnya. Jadi dia masih looting 2 kali, looting koin, terus looting nyawa temennya, temen kok dibeli. Waduh, temen kok dibeli, tapi emang zaman sekarang kan bisa. Tapi oke, kita melihat dengan adanya tim MVP yang dipegang oleh Persis ini justru membuat mereka pun harus kelimpungan di area Bermuda ke-6. Serta Predator dari map sebelumnya ada Rehans dengan 7 poin eliminasi. Yes, Rehans benar-benar luar biasa. Namun kalian bisa melihat bagaimana Bermuda akan coba dimainkan oleh kawan-kawan MBR. MBR sudah pasti akan menghindari pertempuran. Mereka juga nih, yang gue suka dari MBR sekarang adalah MBR tuh sering banget nahan di kompon-kompon liar kayak gini nih. Tujuannya tuh satu, biar ngelihat rotasi lawan dulu ada di mana, kemudian mereka bisa ambil keputusan apakah kita mau tabrak atau kita mau puterin lagi aja untuk ngejar objektif selanjutnya nih. Smart move ya. Yes. Smart move, smart banget bisa dibilang. Tapi TWE gue lihat keadaannya gak terlalu baik, ya kan, keciduk dua playernya. Abis ditahan dulu, dijamin dulu, dijadiin Sandra dulu. Gak bisa milik liatin ke area sekitar. Mana ya? Ada nggak ya? Dan 3 poin kill tambahan dari TWE. Berhasil mereka kantongi 6 dari Dewa, 3 dari TWE. Jadi total 9. Akhirnya kita melihat EVOS mulai bangkit. EVOS Fams nih ya, mana nih suaranya nih? Boleh dong, boleh dong, boleh dong. Kasih dukungan-dukungan lagi, mumpung lagi bangkit. Coba spam emot-emotnya di kolom komentar adik-adik, karena 9 poin eliminasi sudah dikantongi. Dan ini menjadi angin segar untuk EVOS, mengingat mereka tidak mendapatkan poin yang cukup bagus dari 5 rangkaian map yang mereka jalani. Tapi lihat satu serangan kejutan, Dels kali ini berhasil melakukan penggerbekan terhadap seorang gardu yang sedang asyik membuka airdrop dari Portal Go. Tiba-tiba datang bala bantuan dari Oni kali ini, walaupun sedikit terlambat karena sekarang sudah ada teman-teman dari Genesis Dogma juga yang melakukan setup, masuk dengan penggunaan Portal Go, menghindari pertempuran dan coba untuk disusulkah, beranikah kawan-kawan dari GD coba alin, karena sekarang Yos juga akan bergerak mengejar number 7 dan juga Kiba yang kali ini akan mundur alon-alon menghindari pertempuran. Tapi Kiba masih terkena beberapa tembakan, bahkan 2 player dari Genesis Dogma akan menuju ke arah serang Kiba, mencari di manakah Kiba berada bersama dengan number 7. 2 player yang tersisakan coba digerus habis-habisan, tapi Kiba berhasil menemukan 1 player dari jarak cukup jauh. Tapi di sisi belakang Kiba juga menemukan Borgai. Kiba hampir saja triple kill, namun tidak jadi karena harus ditundukkan oleh 1 player dari Genesis Dogma menjaga number 7. Jump shot tidak mampu bertahan pada akhirnya. Wah, tadi sih menurut gue sih sebenarnya udah lumayan capek buat si Oni, karena sejak dari awal mereka mau hadapan sama si GD itu udah kecolong duluan 1. Setup mereka itu sebenarnya telat bisa dibilang. Dan setelah hilangnya 1, mereka kan coba tarik mundur. Tapi tarik mundur itu posisinya open field banget, Dok. Makanya mempermudah GD untuk nguber-nguber dari belakang. Sampai akhirnya kayak kekejar semua player satu persatu. Ya lu udah gak punya banyak pilihan sih kalau di posisi itu. Itu dia ya, jadi kayak dengan semakin tipis pilihan lo ya lo harus ngambil keputusan secara cepat dan juga tepat. Serta klasmen sementara kali ini Kagendra bro 90 poin. Supaya ini kalau Kagendra hari ini bisa ngumpulin 100 poin plus ini bakal jadi hal yang baru untuk mereka, karena gue bisa bilang gue nggak setiap hari ngeliat Kagendra kayak gini bersamaan. Yuyur sama dengan MBR juga loh, Mak. Yuyur sama dari zaman dulu ya. Iya. Kita nggak usah ngomongin zaman sekarang, dari zaman dulu Kagendra ada. Waktu namanya belum Kagendra pun, ya kan, itu kurang lebih permainannya lumayan mirip. MBR juga lumayan menjatuh bangun, tapi masuknya Manggis Kun jadi amunisi
ini mereka ya, amunisi manajemen mereka sih Iya. banyak ngerubah hal. Kerasa sih ya. Kerasa banget cuy. Impactnya benar-benar kerasa dari Coach Manggis nih ya. Dan sekarang kawan-kawan dari MBR yang coba bertahan di compound liar kali ini akan coba untuk bertemu dengan teman-teman EVOS. Yes, setup dari arah MBR udah mulai matang. Bagaimana 3 player berkumpul di dalam satu rumah L, sedangkan 1 player Besto akan lari ke belakang untuk memberikan posisi preheat terhadap kawan-kawannya. Tapi lihat, Rehans kali ini akan coba berdansa di lantai 1. Udah mulai kelihatan 1 penggawa EVOS berada di sisi luar. Penyebaran belum cukup merata, EVOS masih belum kelihatan antara satu sama lain. Tapi pertempuran mau tidak mau harus pecah. Besto yang sudah berada di sisi luar juga masih menunggu momentum. Bagaimana informasi yang diberikan dari garis terdepan juga cukup penting. Anonim 1 tiba-tiba udah di atas kali ini, tapi belum ada pergerakan justru dari Gon yang harus tumbang di sana. Anonim 1 juga harus menghilang di sisi atas, padahal dia baru turun. Dan ini gak bagus untuk EVOS karena terpecahkan posisinya satu antar sama lain. Walaupun di sisi lain ternyata Manai berhasil menangin duel, tapi Sonianya udah mulai aktif. Manai masih bisa berduel dan terjatuh pada akhirnya, walaupun Pulse juga harus menghilang di sana di tangan seorang Gon yang kali ini bakal coba join dari Anonim 4. Harus bertempur dengan jarak yang cukup dekat. Glual demi Glual bakal coba dibuka. MBR masih utuh dengan adanya 1 Dimitri yang bakal coba dibuka sama MBR. Jelas ini akan menguntungkan oleh kawan-kawan dari MBR. Tapi lihat, kawan-kawan dari EVOS tidak mau menyerah. 2 lawan 3 bakal coba dilakukan. Masih ada Glual, 1 tembakan dengan ada target. Gon masih berhasil memberikan damage, bahkan Madegat harus terjatuh. 1 player tersisa dari MBR terpaksa harus melarikan diri dan bersembunyi. Besto mau kemana manis, pengejaran akan terus dilakukan. Bahkan Besto coba untuk bersembunyi, medkit masih banyak tapi nggak ada waktu untuk melakukan healing karena Glual demi Glual yang sudah habis membuat Besto sedikit kelimpungan. RGS dari Anonim benar-benar memaksa seorang Besto kali ini akan mundur dan menghilang. MBR Epsilon harus puas di posisi ke-8 pada akhirnya kali ini. Itu lu boleh terima kasih sama si Gonflex tadi. Dan menurut gue juga tadi apa yang dilakuin sama si EVOS Defense juga bagus ya. Pertama mereka itu kan kayak kirim 2 orang untuk fight dulu sama si MBR-nya. Dan pas mereka udah fight close combat itu pasti kan lu taruh Glual sana sini sampai akhirnya MBR gak sadar kalau misal mereka itu udah kelok di dalam Glual yang mereka bangun sama si EVOS. Dan itu akhirnya dimainin jadi ngasih space buat si Gonflex untuk kayak ngeculik satu persatu. Karena kan jatuhnya udah jadi labirin Glual kan. Jadi kayak gak banyak kesempatan lu bisa kayak 2 lawan 1, 3 lawan 1. Lu gak bisa nge-stack di situ, istilahnya nge-stackin tembakan lu. Dan lu posisi one by one kayak gitu, again selalu presentasinya jadi 50%. 50% lu berhasil, 50% enggak. Dan untungnya keuntungan tersebut diambil, dimanfaatin betul sama si EVOS Defense sampai akhirnya satu persatu member dari MBR keculik dan mereka berhasil ratain semuanya. Menarik bagaimana ternyata apa yang dibangun oleh MBR dimaksimalkan juga oleh EVOS gitu ya. Dan hal tersebut menjadi hal yang bagus. Kak Gendra kali ini berada di atas Factory, coba untuk memainkan keuntungan mereka. Vision dari sisi atas enak banget ke area bawah, bakal dihujani peluru. Bahkan kalau kita melihat TW tadi udah kehilangan beberapa anggota, ditambah dengan ada Persis juga yang harus tumbang di posisi ke-7. 1 anggota terakhirnya terbaca dengan begitu jelas. Jar Teji ini move yang cukup bagus dari Kak Gendra karena mereka nggak perlu ngeluarin effort yang banyak tapi tetap bisa ngumpulin pundi-pundi poin eliminasi mah. Iya. Dan poin eliminasi juga mereka dapet. Secara posisi mereka juga lumayan oke, nyaman. Dan mainnya mereka juga lumayan slow ya, nggak terlalu ini banget, nggak terlalu agresif, buru-buru banget gitu kan. Tapi di depan mereka nih masalah ada Marawa yang objektifnya sama-sama pengen lari ke circle berikutnya. Dan mau nggak mau mereka sebelum masuk ke zona berikutnya akan berhadapan terlebih dahulu, saling berbaku tembak, berbaku hantam, di mana Marawa sendiri sudah melayangkan tembakan terlebih dahulu kepada player-player dari Kak Gendra. Kak Gendra mulai kekunci di balik Glual yang mereka bangun sendiri. Mereka tertahan dan akan merasakan DPS dari zona yang berjalan. Tapi masalahnya Marawa satu persatu playernya hilang hingga sisa Rus, dan akhirnya semuanya lenyap dari permukaan map permuda karena ternyata ada Bigetron yang menembaki satu persatu player dari Marawa, memberikan sedikit nafas untuk Kak Gendra. Tapi santapan Bigetron berikutnya adalah Kak Gendra. Mampukah Kak Gendra lepas dari kemelut ini? Gue nggak terlalu yakin karena posisi mereka sebenarnya bisa dibilang ini nggak enak banget. Mereka DPS per second dari DPS dari zona sendiri itu udah lumayan berasa. Terus pas lu mau masuk ke pinggir circle, lu lihat ini snipernya si Swap udah rese banget, ngetapin dikit-dikit. Sekarang knock 1 itu otomatis bakal memperlambat rotasi mereka.
Betul, ini sih serba salah ya sekarang Kak Gendra. Dengan lo tempur lawan Marawa tadi, resource yang dikeluarin tuh banyak banget. Surya lihat, cuman satu glue wall-nya ini juga baru ada. Tadi tuh sama sekali nggak ada, yang membuat Surya benar-benar harus tiarap. Seon harus satu anggota terakhir coba untuk ngambil keputusan berpindah tempat, tidak boleh memaksakan untuk memaksimalkan portal go yang udah dibuka, karena Surya pun pada akhirnya tetap bisa tumbang walaupun tadi sempat bangun. Gak worth it kalau Seon balik. Gak mau nampaknya Seon untuk kelihatan lagi di dalam map. Mau tidak mau harus bermain di sisi luar terlebih dahulu dan coba untuk mengamankan placement lebih jauh lagi karena pertempuran akan pecah. Gon juga menyisakan seorang diri, tidak bagus pastinya. Sudah ada satu lemparan Tower of Battle, bakal coba di counter juga di sana. Satu tembakan nampaknya jam-jam bakal diberlakukan. Kak Gendra menjadi lawan. B1 terjadi namun Gon harus terjatuh. Coba untuk bangkit. EVOS Divine pada akhirnya benar tumbang di posisi yang keempat kali ini. Iya, nice try untuk EVOS Divine. Tapi dari Kak Gendra ternyata Seon 77 masih bisa bertahan. Masih berhasil masuk ke pinggir. Tapi nggak pinggir-pinggir banget. Dia belum ada di posisi yang nyaman-nyaman banget juga. Tapi Big Eternal sudah mulai mengalihkan fokusnya ke arah tim lain, yaitu Genesis Dogma. Satu player, bahkan dua player dari Genesis Dogma sepertinya sudah mulai kesulitan. Dan Kiki pun akan menjadi orang pertama yang tumbang di sini. Dels dan juga Yos udah mulai sekarat. Keong nyaris saja bisa di-knock untuk ada Sonya. Tapi ternyata Sonya tersebut tidak memperpanjang nyawa dia. Malahan ternyata itu masih ngasih space ke arah player Bigetron yang lain. Dan untungnya itu dimanfaatkan dengan baik sampai pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan momentum untuk melumatkan orang-orang yang ada di depannya itu. Yes, ini adalah hal yang cukup bagus untuk Bigetron, bagaimana mereka juga tadi sempat tusun. Aduh, mini launchpad-nya pakai nyangkut. Seon nggak jadi terbang. Harus di posisi ketiga. Dua tim tersisa. Genesis Dogma nampaknya masih bisa untuk memberikan perlawanan. Headshot dari seorang Dels masuk ke arah seorang Chris Joe kali ini. Tenang, coba untuk nahan dulu di balik luar. Tidak ada sniper juga dari seorang Dels, membuat dari seorang Dels akan mudah untuk digerebek. Serangan dua arah, bahkan langsung coba dilakukan oleh kawan-kawan dari Bigetron kali ini. Jam-jam dilakukan, serangan balasan tidak mampu. Genesis Dogma harus tumbang di posisi kedua dan Bigetron Delta berhasil mendapatkan Puya. Wah, udah enak banget. Dan Buya